Oke, selamat malam, Novi, Dea. Selamat malam, Pak. Baik, Islam Anfan, Kulhun, wa Rih Ramsya, Lahon. Baik, ini materi kita hari ini akan pengulangan dan ada tambahan materi ya. Jadi kemarin ada kesalahan teknis ya, jadi saya memang nggak biasa gunakan Zoom ya, biasanya pakai Teams atau MS. Apa itu Google Meet ya, jadi sekarang sudah di record ya. Baik, kita mulai aja langsung ya. Kita akan mereview materi kita yang kemarin ya. Kalau kita akan latihan baca dari, mungkin teman-teman sudah lihat ya. Itu saya susun dari mulai yang simple ya, yaitu dari apa tuh partikel atau kata, dari kata depan sampai ke kalimat ya. Itu saya buat yang sesimpel mungkin. Yang penting tujuannya bisa membacanya ya. Baik, kita akan mulai dari huruf yod ya, kita kemarin. Oke, baik. Ini nun kemarin. Kemudian kita mulai dari sini ya. Kaf, oke, baik, ini kaf ya. Kaf, ini nggak tahu kenapa videonya kayak gini. Baik, kita mulai. Nah, ini kaf yang pertama. Bagian kedua, kemarin kita sudah bahas ya, kita sudah singgung. Cara menulisnya itu, ini udah ada ya. Bisa seperti ini, nah gitu ya. Kaf. Kemudian ini yang inisialnya seperti ini. Nanti kita akan lihat di penulisan pembacaan katanya ya. Kemudian ini adalah huruf medial, dan ini akhir. Kita tinggal tulis seperti ini aja, disambungkan dengan garis sebelumnya. Kemudian ini yang kelima, apa namanya, serta madana khaya, kita bisa buat seperti ini. Kemudian ini kaf di awal, kemudian ini kaf di tengah, dan ini di akhir. Jadi seperti ini cara menulisnya. Gitu. Kemudian ini adalah aksara kaf versi serto, nah, seperti itu aja. Kemudian dia untuk kaf di inisialnya itu bulat ya bentuknya. Nah, gitu. Dan di akhir itu seperti ini. Kemudian, maaf ini di medial ya, tengah, dan terakhir adalah seperti ini. Nah, gitu. Kemudian separate untuk lamat. Lamat itu seperti L ya, ini mudah diingat ya, lamat ya, ingat aja huruf L. Lamat, ya, kita tulis ulang, lamat, kemudian untuk inisial dia panjang ya, untuk menyambung ke huruf berikutnya, dan di akhir kita tambahkan seperti ini. Di medial maksudnya, dan di akhir sama seperti separate, cuma dia ada garis penghubung dari belakangnya. Ya. Kemudian yang berikutnya ini ada bentuk yang mad dan khaya, dia runcing ya bentuknya. Kalau kita buat di medial maka seperti ini, dan di akhir nanti kita buat agak panjang ya. Karena nanti kalau pendek dia akan sama dengan ain, gitu ya. Untuk khusus untuk yang mad dan khaya atau swadaya. Kemudian untuk lamat dari serto, ini dia unik bentuknya. Ini untuk separate seperti ini. Kemudian kalau kita mau buat sambungkan dengan aksara berikutnya, maka kita buat
luruskan ya garis keduanya. Kemudian ini untuk di medial dan di akhir seperti ini. Nah, nanti ada kalau digabungkan dengan huruf lain juga ada ya. Bentuk variasinya gitu ya, variasi lain dari huruf lama. Kemudian kita masuk ke meme sekarang. Ini seperti R. Cara nulisnya kita tinggal buat seperti ini aja. Nah, gitu ya. Kemudian kalau di tengah tinggal kita buat bisa seperti ini dulu. Kemudian kita tarik garis dari sini ke garis berikutnya. Untuk medial juga sama ya, tinggal kita buat garis seperti ini, gitu, buat seperti ini. Nah, kemudian berikutnya, yang gitu. Ini untuk yang di ini ya, di final. Berikutnya ke apa namanya Madana Khaya, tinggal kita buat aja garis kotak ini ya. Nah, jadi seperti itu. Yang ini kita tinggal buat lingkaran, kemudian kita tarik garis. Juga sama, dari belakang kita buat lingkaran, kita tarik garis atas, dan kita sambungkan garis ke huruf berikutnya. Dan di akhir dia sama seperti yang separate, tinggal kita buat aja garis penghubung dari belakang. Kemudian untuk meme serto ini dia berbeda ya. Nah gitu. Kemudian ini lebih mudah untuk membuatnya, tinggal kita buat angka 9 aja. Kita tarik garis gitu ya. Ini juga sama, angka 9, tinggal kita kasih garis, baik itu garis penghubung dari sebelumnya dan garis penghubung ke sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah, ini juga sama gini ya, kita tinggal buat. Nah, jadi sebenarnya sama dengan ini. Cuma ini misalnya, tapi dia ada garis ke bawah. Kalau separate, tapi kalau mau dihubungkan, garis itu dia jadi mendatar. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut ke huruf berikutnya, nun. Ini cukup garis saja ya, kalau kita mau tulis dengan handwriting, tulisan tangan, maka seperti ini aja. Nun. Kemudian untuk di initial, dia akan berbeda bentuknya. Seperti itu. Di tengah juga hanya sedikit perbedaan, ada garis penghubung awal akhirnya saja. Dan yang terakhir, seperti itu aja. Kemudian berikutnya ini huruf nun untuk mad dan nahaya, ya. Kita tinggal tarik aja seperti ini. Kemudian untuk yang initial seperti ini, atau juga bisa gini ya. Nah, gitu. Ini untuk berikutnya, untuk medial. Kemudian untuk final seperti itu ya. Dan nun untuk variasi serto, ya seperti koma, cap agak panjang. Nah, kemudian kalau nun sebagai initial, maka dia seperti ini. Ini harus agak bengkok sedikit ya. Nah, gitu. Kemudian seperti ini. Akhir seperti hampir sama ya, kira-kira semuanya sama. Untuk ini apa namanya final seperti ini. Nah, jadi nggak terlalu jauh beda. Cuman dia kalau serta sama Danahaya itu agak sulit karena dia memang hurufnya seperti ini. Cetaknya itu ada runcing ya atau kotak gitu. Jadi kalau kita tulis dengan pulpen itu agak susah untuk sama persis ya. Jadi kita memang bentuk dasarnya dia ada langkung ke bawah itu mudah. Berikutnya adalah semkath ya. Semkath ini seperti yang ke-8 ya. Kita buat seperti ini untuk di apa namanya di initial. Kemudian bisa seperti itu. Kemudian ini dan terakhir, ya, ini semkat. Kemudian untuk yang madana kaya, ya tadi caranya bisa kita seperti ini bebas ya. Nah, penting jadi huruf yang sama. Itu pula kita kalau membuat menyambungkan dari awal, kita bisa seperti ini caranya. Nah, gitu.
atau di tengah, kita tarik ke sini, tarik ke sini. Dan yang terakhir, untuk mengakhiri huruf itu, maka kita bisa buat, nah gitu ya. Kemudian berikutnya ini mirip angka 8. Untuk yang serto, ya gini aja udah. Nah gitu. Kemudian, nah, bisa gitu ya. Atau juga di medial, nah gitu. Dan di akhir, ini sama dengan, cuma dia ada perbedaan, ada ekornya di sini. Nah gitu. Kemudian huruf berikutnya adalah ain. Nah, ain ini hampir sama kalau kita lihat bentuknya sedikit dengan lamat ya, cuma dia agak miring dan dia nggak tinggi. Nah, kita begitu dia agak miring, kecil ya. Ini juga sama untuk di awal seperti ini. Kemudian di tengah seperti ini, di akhir seperti ini. Nah, gitu. Kemudian untuk yang bentuk variasi madana haya, ya gitu aja. Yang terakhir, yang maaf yang awal, inisial gini. Kemudian ini yang medial, dan ini yang final. Oke, kita lanjut lagi sekarang ke ain di variasi serto ya. Nah, seperti ini. Oke. Dan terakhir kembali seperti awal, cuma ada garis penghubungnya. Nah, ini ain ya. Kemudian P atau V, ini sama apa namanya dalam huruf Arab seperti ini, mirip ya. Kita buat tinggal tarik aja buat lingkaran. Nah, tarik seperti itu. Buat lingkaran, tarik seperti itu. Kemudian, nah gini. Nah, ini mudah untuk kita buat ya. Nah, hanya saja dalam Madan Haya dia ada sedikit runcing gitu ya. Nah, seperti itu. Seperti angka 9. Kemudian, nah gitu. Terakhir, oke. Berikutnya, P atau V untuk serto, maka dia lebih bundar ya bentuknya. Nah, gitu. Oke. Nah, di akhir, kita tinggal tambah sedikit lengkungan kecil di akhirnya. Kemudian huruf sode, ya udah kita buat kemarin ya. Ini dia dari semua variasi bentuknya tuh untuk serto beda sendiri ya. Kalau Medan Haya dengan Stranggela masih ada kemiripan. Kemudian inisial dia huruf yang nggak bisa menyambung dengan huruf lain ya. Jadi dia harus mulai kalau huruf berikutnya maka harus ambil bentuk inisial, bentuk awal. Kemudian berikutnya adalah huruf Madana Haya. Nah, seperti ini ya. Nah, Madana Haya. Kemudian ini adalah serta ya. Yang terakhir seperti ini. Nah, ini lebih mudah untuk kita buat ya, yang serta. Kemudian Qaf. Qaf ini seperti lingkaran yang cuma dia ada kayak seperti Q ya. Kita buat bisa dengan cara seperti ini. Nah, jadi Qaf. Kalau kita gabung maka dia menjadi garis lurus untuk initial. Kemudian untuk pertengahan maka dia seperti ini. Dan terakhir seperti huruf initial cuma dia ada ekornya. Ada garis penghubung dari depan. Kemudian untuk mad dan haya ini dia atasnya agak beda gini. Nah, ini kotak ya kalau mad dan haya itu. Kemudian berikutnya adalah serto.
Serto lebih mudah kalau kita tulis ya. Karena serto sendiri artinya bulat ya. Kemudian nah gitu ya. Kalau kita sambungkan maka kita tarik garis. Kalau kita buat di tengah maka seperti ini. Dan di akhir maka dia seperti ini. Kemudian huruf resh ya. Resh ini seperti dalat ya. Kita kasih titiknya di atas. Nah, dengan mengulang seperti ini akan mempermudah kita mengingat hurufnya. Cuma 22 huruf ya, ini mudah. Resh, kalau resh bisa pasti dalat bisa. Nah, untuk yang madanah haya seperti ini caranya. Kemudian yang terakhir ya ini sama. Dia nggak bisa menyambungkan tapi bisa disambung. Untuk yang serto dia lebih mirip seperti koma ya. Mirip huruf zainnya versi madanah haya. Nah, jadi harus ditebalkan seperti ini nih. Resh. Nah, resh. Kemudian kita masuk ke huruf ke berikutnya itu shin. Kita kalau membuat shin yang terpisah, kita tinggal buat seperti hati gitu ya. Gitu. Ini untuk yang stranggela. Sama menyambungkan tinggal tarik aja garis. Itu untuk tengah dan terakhir ya sama ya. Kemudian untuk madanah haya ini seperti huruf T aja. Nah, seperti itu. Nah, terakhir serto kita perlu tebalkan ya. Nah, gitu. Terakhir untuk di akhirnya sama seperti bentuk separate cuma ada penghubungnya. Dan huruf terakhir yaitu tau ya. Tau ini mudah tinggal kita buat seperti ini aja. Nah, tau. Oke. Untuk yang madanah haya tinggal tarik garis seperti segitiga ya. Nah, gitu. Terakhir adalah serto sama seperti huruf L ya. Dia agak miring ya bentuknya. Agak melengkung garis vertikalnya. Dan ketika disambungkan maka garis itu menyambung dengan garis yang atas ya. Nah gitu, jadi bukan dengan yang ini. Ini sama seperti huruf T yang dulu kita bahas ya. Nah, jadi itu aja ya ringkasannya. Jadi kita nggak akan panjang lebar karena sudah dibahas kemarin nih. Hanya mau ulang aja. Nah ini kita akan coba membahas cara membaca kata, frasa, dan klausa ya. Ini udah kita baca kemarin. Oh ini harkat ya, atau zawai atau vokalisasi. Kita bahas sedikit. Pokoknya untuk yang kita gunakan adalah ini ya, yang bawah nggak kita gunakan. Ini dibacanya A pendek ya. Ini A panjang, ini sama seperti kata folder. Jadi agak panjang ya folder. E seperti ini pendek. Ini yang panjang, maaf ini kebalik ya. Ini A panjang, kalau pendek sunyi. Ketar. Nanti yang sering muncul itu yang pendek seperti ini ya, yang panjang dengan sedikit bentuk diagonal ini jarang muncul. Kemudian untuk I itu umumnya diikuti huruf yod kemudian ada titik. Tapi ada juga I yang tidak ada huruf yodnya. Dia biasanya nempel pada huruf itu ya. Tapi itu sifatnya sedikit dibandingkan dengan yod yang diikuti I. Diikuti titik, ini dibacanya I. Kemudian ini O,
O itu titiknya di atas. Ada juga O yang mengikuti nempel di huruf lain, sifatnya juga itu nggak banyak ya, sedikit. Kemudian U itu dia ada umumnya di bawah huruf waw, kemudian titik. Ada juga yang titik di bawah huruf lain yang tidak menggunakan waw, tetapi itu sedikit sekali lagi ya. Titik dua di atas bawah itu A, titik dua di atas yang miring seperti ini A-nya panjang. Ya, karena nanti ada titik dua yang sejajar. Nah, ini beda lagi namanya ya. Nah, ini caranya gitu aja ya. Nah, kita udah baca kemarin nih ya. Ini versi yang kita baca adalah versi Madana Haya yang lebih resmi ya. Nah, wayith, let gitu ya, wayith let, yes, let, call. Nah, contohnya call yang tidak pakai huruf vowel, tapi dibaca call. Titik kita gunakan di sini nih. Nah, titik ini ada di sini. Call benai Adam, benai Adam. Kemudian, nah ini horin, ini huruf jot dengan titik. We shall win ya. We shall win. Nah, ini bentuk win untuk i. Gitu ya. Ini untuk versi Madana Kaya, yang bawahnya adalah versi Serto ya. Hanya pengucapan yang paling dominan, yang paling bisa dibedakan adalah bentuk A jadi O ya. Wayeslet itu sama. Wayeslet. Kemudian ini kalau sedikit perbedaan. Kalau di Madana Kaya itu bacanya call, ini cool. Cool benai odom horin wishowin gitu ya. Oke, sekarang kita coba lanjut ke ini ya, apa namanya, ke pembacaan. Jadi mungkin teman-teman sudah baca ya beberapa uh, kata dan kalimat yang dikirim di grup ya. Baik, kita akan lihat di sini. Baik, reading practice-nya artinya ya, kita akan baca dari sebelah kanan ya, sebelah kanan, kiri. Yang bacakan tentu bukan saya ya. Baik, siapa yang pertama kali mau baca? Ini yang untukku, bacanya gimana? Nanti kita akan tulis transliterasinya di sampingnya ya. Baik, kita mulai dari siapa nih? Kita mulai dari Kak Dea. Kak Dea silakan, kira-kira ini dibacanya apa nih? Kita bisa dilihat dulu ya hurufnya dan apa zau'e-nya. Itu huruf apa aja dan itu zau'nya apa. Nanti kalau sudah yakin bisa bisa disampaikan ya. Ya, oke. Ini ada di chat ya. Iya, suaranya nggak keluar Kak dia. Kalau memang nggak bisa, nggak apa-apa, bisa ditulis aja ya di chat, nggak apa-apa. Oh iya. Gimana bacanya kayak gimana tuh? Yang pertama, untukku.
La. Untuk hurufnya udah betul ya, la. Nah, ini la. Cuma dia ZOE-nya kalau la itu titiknya ada dua. Salah satunya adalah titiknya di atas dan di bawah. Nah, ini adalah hurufnya la-nya betul. Kemudian ada yod ya. Yod diikuti oleh titik di bawah. Jadi yod titik di bawah itu apa dibacanya? I ya. Nah, jadi yang pertama dibacanya li. Gitu ya. Li. Untukku. Saya kalimatnya hanauli ini untukku. Gitu ya. Oke, nggak apa-apa ya, udah dapat hurufnya ya. Berarti tadi udah tahu huruf la ya, atau huruf lamat. Oke, kemudian kedua untuk Bu Karen, silakan. Kira-kira bacanya apa nih? Ini ada titik harus gitu. Baik, sambil kita tunggu ya. Kita tunggu, kita lanjut ke Kak Novi, silakan. Dengan ini gimana bacanya dengan? Yang dengan sebentar, sebentar. Baik, ini ada mi, oke. Mi masih hampir betul, hampir betul. Ada dua huruf itu ya, tadi ya. Ada dua huruf, ini ya, betul yang awal itu mim. Nah, yang ini apa nih? Mi udah hampir betul. Tinggal tambah huruf keduanya apa tuh? Li untukku, kemudian yang kedua apa? Ya, min. Betul ya, Syapir. Syapir. Syapir itu artinya bagus ya, Syapir atau Tauf bisa ya. Betul, ini min dibacanya. Ini adalah huruf mim, ada titik di bawah, ya. Kemudian huruf nun. Nah, di sini salah satu contoh yang saya bilang tadi, dia menggunakan yod ya. Min artinya dari, oke, bacanya min. Ya, dari. Ini masih preposisi ya, satu, dua, tiga preposisi, dan sebelah juga itu ada preposisi juga. Oke, Kak, dia kalau gitu sekarang lanjut ke yang dia maskulin. Ya, dia maskulin gimana bacanya? Sudah, kan Novi sudah bisa. Sudah tahu? Yang huruf pertamanya itu kan ain ya, Iya, Pak. betul.
Ain, terus tanda bacanya itu apa ya? A ya? Betul, A. Lalu belakangnya mim. Ya, Gitu. jadi gimana? Nah, ngegabunginnya jadi gimana? Ya, Bingung jadi banget. gimana tuh? Ain, Ain mim gitu. Atau Mm-mm. Ya, oh, Ain Mim, jadi dibaca gimana? Ain dikasih huruf apa? A kan ya? Jadi gimana? bingung. A, nah tinggal tambahin huruf mim. Ah, gimana Pak? Maaf Pak. Ini kan Ain, tadi kan, kalau ada A, misal gini ya, Ain, nah kita kasih tuh huruf petahah, dibaca A ya. mm-mm. Kasih huruf apa tuh? Yod di bawah I gitu ya. Nah, I kita kasih huruf waw plus titik di bawah U titik waw O ya. A I U. Nah, gitu ya. Nah, ini gimana? Bingung. Oke. Tinggal tambahin huruf mim. Berarti gimana? Mimnya itu nggak ada zoe-nya. Berarti dia nggak usah ada bunyinya. Nggak usah ada bunyi vokal maksudnya. Nggak usah dibunyiin vokal jadi. Iya. Nah, jadi gimana? Kayak ini aja. Ini kan nunnya nggak ada zoe-nya ya. Nggak ada zoe-nya. Nah, maka dia dibaca min, gitu kan? Min. Nah, jadi ini juga sama. Jadi am. Nah, gitu. Am ya. Am itu artinya bersama atau dengan. Ada kan ya? Shulam amkhon. Artinya kedamaian bersama kalian. Nah, am itu artinya bersama atau dengan ya. Nah, gitu. Oke, Kak Dea gimana? Ini apa? Oke, sekarang yang buku. Gimana tuh cara bacanya? Nah, betul. Hu ya, Syafir. Hu, he dengan zau ya, betul. Hu dia laki-laki hu ya. Oke, ini hu. Nah, ini saya kasih tanda panjang ya, hu gitu. Oke, ada yang lagi silakan sekarang yang ke pinggir dulu aja ya, yang sedikit dulu. Nah ini nih, untuk cara baca gimana? Ini mungkin saya perlu ingatkan lagi ya. Ini ada beberapa huruf yang memang nggak ada zawe-nya seperti ini nih. Nah ini dibaca kalau di awal bunyinya gitu ya. Di awal bunyi atau berdiri sendiri bunyinya kayak gitu. Nah gitu Bu Novi. Nah ini ada huruf alaf di akhir juga nggak dikasih tanda, jadi dia nggak usah nggak berpengaruh ya. Dia cuma bacanya panjang aja. Ya tadi ya sekarang ke sini ya. Oh iya, nggak apa-apa. Ya untuk dia yang ini ya, yang untuk ini. Bagaimana cara baca ini? Ini yang mana ya Pak jadinya Pak? Yang Yang buku ya. Nah gimana tuh? buku itu. Kaf. Kaf betul. Huruf pertamanya kaf ya. Kedua apa tuh? Huruf kedua. Kedua itu tau. Tau. Tahu ya betul. Yang ketiga Hmm, itu bed bet betul. Yang ketiga, sama keempat maksudnya A.
Alef. Ya, atau alaf ya, betul. Ah, Oke, nah sekarang dibaca gimana tuh? Yang K dibaca gimana? jadi ke tadi ya. Nah, betul. Ke Shwa ya. Shwa itu jadi bunyinya gitu. Kalau di awal ya. Kalau di Ah, akhir tadi Shwa itu kayak gini aja, kayak am ya, min gitu. Kalau di awal atau berdiri sendiri dia bunyinya ke, kayak gitu ya. Oke, ke terus ke terus lupa lagi. Tau. ya dengan zau e Ada ditambahin itu tanda baca A juga ya Pak. ya. Kalau a titik ini panjang bacanya ya. Oh, jadi ketau Keta, keta oh keta keta mm-mm. hmm, ba Ya. Coba baca apa namanya dari awal. Dibaca apa jadi itu? ketaba Ketaba, betul. Ketaba gitu ya, ketaba. Buku. kitab gitu ya. Ya, kitab buku betul. Kitaba. Ya, gitu ya. Nah, A ini nanti ada fungsi gramatikal ya. Maksudnya apa sih gitu ya. Dia nggak Mm-mm. dibaca, tapi dia fungsi gramatikal. Nanti kita akan bahas. Nah, itu ketaba, betul. Artinya buku. Oke, sekarang gimana Kak Dea untuk apa nih? Untuk gimana? Berikutnya ke ini ya. Pak Novi kira-kira apa nih? Ini huruf apa? Nah, ini gampang kayaknya. Pada dibacanya apa? Kita tulis ini ya. Ini ada simbol SWA yang saya tulis terbalik adalah SWA. Ini ketaba ya. Nah, gitu. Kitab atau buku. Oh, berarti kalau nggak ada tanda bacanya dia jadi huruf mati gitu ya Pak. Ya, betul. Tulis ya nama itu SWA ya. Namanya adalah SWA. Nah, itu SWA. Jadi gimana bunyinya? Ini yang mana Pak? Yang Yang pada. Yang pada. pada pada berarti itu kan bed ya. Namanya bed, betul. Jadi Terus hmm, jadi gimana Pak? jadi kayak ini tadi kayak ketaba ya. Heeh, Ketaba itu ketaba kan dia nggak ada zau e-nya ya. Maka heeh, bunyinya e gitu. Nah, sama seperti huruf bet, dia nggak ada zau e-nya maka dibacanya ke be. Nah, gitu. Nah, tadi ada juga ini karena dia nggak ada zau e apapun, maka dia dibalikan ke default ya. Default hukum asalnya e. Nah, jadi le gitu ya. Nah, ini be, ini le, ini be. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini berikutnya seperti untuk Kak Dea, ini untuk Kak Novi, silakan. Dia perempuan ya, dia laki-laki kan who. Kalau dia perempuan apa? Oke, silakan. Nah, ini yang mana Pak? Saya Pak. Yang Yang dia feminin ya, dia feminin. tambah i i Nah, betul. He ya. Oke. Nah, kita udah dapat dua kata. He, who untuk dia ya. He dan who. Baik, dan ini kita udah yang kecil-kecil udah dapat ya. Partikelnya udah nih. Kita tunggu Kak Dea kira-kira bacanya apa nih. Atau ini kita skip aja, ini agak susah ya. Saya perlu jelaskan dulu yang nomor 3. Ini seperti, kalau awalnya ini kan ada alaf ya dibaca A. Nah, ini ada double schwa gimana? Nah, maka kita
kita baca aih gitu ya. Aih ini huruf yod dan huruf kaf di akhir. Aih seperti tulisannya. Ini aih. Nah, gitu. Oke, partikel udah kita baca. Sekarang kita masuk ke nomina. Tadi nomina udah satu ya, buku, ketawa, roti, dan guru. Oke, untuk roti ke Kak Dea, guru Novi, silakan. Baik, kemudian lahma, wah, betul, lahma ya. La, petah ini ada huruf het yang mati, maka lah ya, lahma, betul, roti lahma. Kadang-kadang itu juga berarti makanan ya secara umum ya. Jadi lahma itu sudah dianggap ya makanan aja. Jadi bisa dimaknai secara umum ya. Lahma, betul. Kemudian untuk dia laki-laki. Pak yang guru itu berarti ini kan ma ya. Iya, betul. Ada lamat yang syuwa ya. Jadi Ada alamat ya. Le, mm, ale, mm. male, Mal ya. pa. Ya. Terus ini zain gitu ya Pak ya. Nah, Zain. ini bukan zain apa? Ini Oh, huruf nun yang disambung ya. oh, Nah, kalau zain itu dia nggak bisa disambung ya. Jadi zain oh, itu dia setelahnya pasti terputus. Itu zain. Kalau hmm. ini nun. Berarti ma, le, pa, nun tambah a ya. Hmm, Ya, jadinya nah. ya, mal panah. Nah, syuwa itu kalau misalnya ada setelahnya itu apa? Digabungkan ya, mal panah artinya guru ya. Mm-mm. Nah, jadi kita nggak usah dibaca le gitu ya. Kalau memang mudah digabungkan mal panah aja gitu. Oh gitu. Karena dia satu sukata mal, dihitungnya satu sukata ya. Selesai, maka mal panah sama seperti ini lahma ya. Jadi Mm-mm. nggak dibaca lahema gitu. Walaupun di transliterasi kadang-kadang ditulisnya lahema. Nah, jadi karena itu sangat tipis ya, maka kita hilangkan bunyi e-nya aja, dibuang ya, seakan-akan itu di akhir kata. Lahma mal pana gitu ya. Beda dengan ini, karena kalau nggak ada bunyi e, dia nggak bisa diucapkan ya, gitu ya. Seperti ini, kitab. Ya mau nggak mau kita munculkan tuh bunyi e-nya kalau di awal. Kalau di tengah dihilangkan bunyi e-nya, gitu ya. Oke, bagus ya, udah banyak kata yang bisa dibaca. Kemudian pohon belum ya. Ini oke, Novi silakan untuk pohon.
Gavra, betul. Bisa dibaca Gavra atau oke. Baik, ini memang dibaca Gavra ya. Nanti ada peraturan kapan dibaca V, kapan dibaca V. Ini Gav, betul ya. Gavra. Sementara saya kasih simbol seperti ini ya, sebetulnya Rukaha. Nah, seperti tadi saya sampaikan, kalau ada suanya di tengah, maka bunyi E-nya nggak perlu diucapkan ya, Gavra aja. Nah, gitu. Gavra. Oke, betul. Sekarang dia ke murid ya, Gavra. Pak yang pohon itu kan namanya Hmm. A ya, alaf gitu ya. Hmm. Nah, jadi A. Nggak ada harkat, nggak ada zaue-nya ya. Iya. Nah, Jadi ini maaf, ini harusnya ada zaue-nya ya. Nah, ini zaue-nya ini nih. Nah, dibaca apa tuh? oh, sebentar. Kita- Kan Ibu Emma, betul. Ibu Emma ya. Ibu mana ibu? Ini ya Emma ya. Oke, Ibu Emma. Sekarang coba yang murid nih kali ya. Murid gimana cara baca murid? Pak itu jawabnya apa ya, Pak? Nah, ini ada yod, ada titiknya. Dibaca apa tuh? Kalau yod ada titiknya. Oh ya, tadi titik U. Ya, Iu. kalau yang ada titik U itu dari wow. Kalau Oh, dari yod coba lihat. Yod ada titiknya. iya, ada titik. Hmm. Dia sama seperti ini. Nah, ini ya. Cuma dia nggak ada apa? Nggak ada yodnya nih. Dibaca apa ini? Dibacanya I. min. I. Nah, I kan? Nah, berarti juga sama. Jadi apa? Sebentar. Saya bingung. Iya. Berarti A, I, lalu I. Hmm. lamat dikasih I lagi ya. Nah, ini ada tiga, ada dua atas bawah ya. A Nah, berarti. ini. Betul. A, I, la. Ila, betul. Ini tadi nun ya, Pak. Ya, betul. Nun. A, I, la, na. Ya, baik. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Jadi kalau kita mau bilang I untuk membuat huruf I di depan, karena Iya. kita butuh huruf alaf ya. Mm-mm. Alaf, Oh, karena bunyinya A gitu kan. Nah, iya. huruf alaf kalau kita kasih huruf yod sama titik berubah jadi I gitu ya. Oh, Nah, berarti dibacanya apa? Ilana. Nah, ilana artinya pohon ya. Ilana. Berarti kalau ada huruf alaf, alaf ketemu huruf waw, ada titik di bawah, dibacanya apa? Itu alaf ketemu waw. Oh, titik dua. Ini kan I ya. Nah, kalau ini apa? Murid itu baik. Murid. Nah, ini ada huruf yod ya. Yud. Nah, dikasih zawe
A. Jadi gimana tuh? Gitu ya. Ini huruf yod dikasih zaue A. Iya, bukan. Ya, betul. Ini ya, betul. Nah, udah ada ya. Terus selamat. Jadi iyal, Nah, ketemu huruf waw yang ada titiknya dibaca titik di bawah apa tuh? titik di bawah tuh bukan. Ya, oke. Ada huruf lamat itu Kak ya. Huruf lamat itu ya. Nah, berarti yalu apa tuh? Yalu. Oh iya. Yalu itu P dikasih A, berarti pa. Ya, oke. Gimana bacanya jadi? Iya lepa. Yalu. Ya lupa. Nah, yalufa ya. Yalufa betul. Nah, Murid kenapa emang lupa yalufa? ya. Oke. Nah, ada ya sementara ya lupa nggak apa-apa ya. Nanti kita akan bahas kenapa dibaca ya lupa. Ya lupa. Ya Lupa. lupa murid ya. Nah, ini ada kita jelaskan ya. Ada yod, pokoknya yod ya. Kalau bisa di awal, dia dibaca tetap yod ya. Ya bisa y bisa tergantung zawae-nya. Nah, ini ada waw titik di bawah maka dibaca u. Ya lu gitu ya. Ada huruf pa diikuti oleh ada zawae apa zakafa yalufa ya yalufa. Oke. Baik, kita sekarang tadi ini udah paham ya, Novi yang pohon ya, ilana ya. Baik, sekarang untuk dia raja, untuk Kak Novi itu nona. Silakan. Baik, kalau gitu Malaka. Nah, ini kalau Malaka ada artinya, tapi dia malaikat ya. Malaka malaikat. Nah, kalau ini dibaca bukan Malka, bukan Malaka tapi Malka, gitu ya. Ini harus titiknya di atas nih. Baik. Nah, ini dibaca Malka. Malka artinya malaikat. Maaf, raja ya. Karena ini huruf lamatnya nggak ada zawe-nya. Yang nggak ada zawe-nya maka dibaca mal. Malka ya, raja. Kalau ada zawe-nya maka dibaca malaka, arti malaikat. Malka, oke. Oke, sekarang sudah surat ya. Surat untuk Adia silakan. Pak yang nona itu berarti ma, Mak betul. Ada berapa ini? kenapa? Res Yang di kedua, resh betul. ma, res Zawainya apa? Resh terus apa yang ketiga? tau. Itu tahu Tahu. ditambah Oke. ya. Iya, alap. Jadi gimana tuh? Mares tahu. Marta. Hah? Oh, Apa tadi? Mar, tunggu, Maras.
Marta gitu. Iya, Marta, betul. Marta ya. Nah, kita jelaskan. Ini ma, mim dikasih harkat a, ma. Kemudian resh nggak dikasih harkat, maka dibaca shwa di tengah mar, gitu ya. Mar. Oh, Kemudian ketemu dia huruf tau dengan zau e, zekafa, a panjang, Marta. Nah, ini nggak usah dibaca ya. Ini penanda aja, penanda gramatikal. Gitu ya, Marta, Nona. Marta itu nona. Nah, Marta. Oke, sekarang Itu Martanya pakai TH gitu ya, Pak? oh enggak ini enggak. Ya maaf ya, ini Marta aja biasa ya. Kalau pakai TH itu posisinya dia rukaha. Marta aja biasa ya, Marta. Oke, Marta. Ya, oke untuk Anovi tinggal pilih mau Hari atau Iman, silakan. Yang Iman aja, Pak. Iman, oke panjang itu ya. Oke, nah itu hampir betul tuh. Ya. Pertama dia ini huruf alaf diikuti oleh zaue, apa tuh zaue-nya apa ini? Ini bukan i tapi e ya. Nah ini e, kalau titik dua di bawah dibaca e. Itu yang pertama. Kemudian ini bukan huruf dalat tapi resh. Bedanya tipis ya. Kalau dalat di bawah ya. Nah silakan diperbaiki kira-kira apa tuh. Oke, ada yang join ya. Oke. Halo Anini. Oke, Garta ya. Garta risalah atau surat ya. Surat Egarta betul ya. Tulisannya dibaca Egarta. Egar saya hapus ini salah. Nah itu memang sering ketukar antara resh atau dalat ya. Karena hurufnya sama cuma beda titik aja. Egarta. Oke sekarang hari untuk dia silakan hari dibacanya apa? Halo Anini. Yoma betul. Ini Yoma ya. Kalau orang Serto biasanya bunyinya diftong Yauma. Yaumu. Nah, kalau dari Medanahaya itu dibaca Yoma. Yoma gitu ya. Oke, ini Yo. Kalau Serto itu Yau biasanya, Yaumo ya. Oke, baik kita tinggal Iman nih satu lagi. Perjuangan nih, Pak. Itu ma. Yang awal apa huruf apa yang pertama? Itu sorry. He, he, Nah, he, he, oke, he ha, ya. ha, ha, lalu itu yang keduanya
Yod ya Pak. Ya, betul. Berarti hai. Oke, betul. Hai, Terus ma, betul. terus itu zain ya Pak. Kan kalau Zain, ingat Zain itu dia nggak disambung dengan huruf Oh berikutnya. iya, nun ya. Nah, Nun betul. Berarti nu. Iya nu ya. Ya, betul, betul. Nu karena titik di bawah, Nu ya, betul. Iya. Sama ta, Ya, oke, silakan dibaca. Maimanuta. Apa yang awal tadi huruf apa? Mim. Hai Nah, Manuta. Aku tukar. oke. Hai Manuta. Haimanita, betul ya, itu iman artinya. Nah, di sini tai dibaca sa ya, seperti sa. Haimanusa. Hai Man. Kayak huruf apa? Kayak arah bahasa apa tuh? Inggris sin ya. Sin, Haimanusa. Tulis di bawah aja ya. Hai, nah ini betul suanya gini ya. Pokoknya ada titik ke suanya itu di tengah ya udah. Hai bukan haye tapi hai aja. Hai manusa. Nah, gitu. Ya, oke. Oh mirip sama kata Eh, ini ya Pak. Iman. kenapa? Ya, Mirip. iman betul. Eh, apa tuh kalau di bahasa Ibrani? Jadi kesamaan ya, iman, aimanuta, satu lagi kalau nggak salah hampir sama ya dalam bahasa Ibrani. Ya betul, huruf itu sulit ya. Tapi dia modal awal ya, kita belajar bahasa apapun ya, mau nggak mau kita ngafalin. Ya, ini masih sedikit ya, bahasa Aramaik cuma 22. Nah, tapi dengan latihan seperti ini bisa, ya, pasti bisa. Gitu. Yang penting kita sering latihan dengan Zhou seperti ini. Ya, kita lihat perkembangan dari tadi kita dari Li ya, sampai dengan Yoma dan apa tuh Haimanuta itu ada progres ya, ada kemajuan. Jadi udah dikit-dikit udah hafal gitu. Oke, baik sampai di sini ada pertanyaan. Nanti kita akan ini untuk ini ya, silakan bisa dikerjakan. Nanti jawabannya bisa tulis di grup ya. Iseng-iseng kalau ada waktu silakan bisa dikerjakan mau yang kalimat ini atau yang frasa dan kalimat silakan. Dan nanti di pertemuan berikutnya kita udah masuk ke struktur ya, struktur gramatikal. Oke, ada pertanyaan sebelum diakhiri semuanya teman-teman? Ya Pak. Kayaknya perlu Baik. diulang lagi nanti. Ya, betul. Harus sering diulang ya. Nanti ada ini udah di record ya. Nanti saya share di grup untuk bisa lebih melihat lagi pembelajaran kita hari ini. Baik, kalau gitu, kalau ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini ya pertemuan kita. Semoga apa yang kita telah pelajari bermanfaat dan tetap semangat belajar bahasa Aramaiknya ya. Terima kasih Kak Novi, Kak Dea, dan Kak Anini yang sudah join. Selamat Amkhon, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat malam semuanya. Selamat malam, terima kasih Pak Bayu. Ya, sama-sama Kak Novi.